Halo teman-teman, saya Rizky Ramadhani dari Manajemen Sumber Daya Akuatik ingin melanjutkan pembahasan kita mengenai ekosistem pesisir bagian 2. Hari ini kita akan membahas mengenai ekosistem lamun. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang termasuk dalam tumbuhan tingkat tinggi seperti tumbuhan yang ada di daratan. Lamun memiliki akar rimpang, daun, bunga, dan buah. Lamun memiliki bentuk seperti rumput yang ada di daratan, dan juga ekosistem lamun ini terletak di dekat pantai dan memiliki kedalaman kurang dari 5 meter saat pasang laut terjadi. Jenis lamun yang ada di Indonesia mencapai 1/4 dari total lamun di dunia, atau 15 spesies dari total 60 spesies yang ada di dunia. Sayangnya, ekosistem lamun ini sangat dinamis, artinya dia dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi lingkungan perairan, dan hal itu bisa menyebabkan pertumbuhan lamun menjadi semakin meningkat atau bahkan semakin menurun. Nah, untuk mengetahui kondisi lamun, kita perlu untuk melakukan pengambilan data di kawasan ekosistem lamun. Kemudian setelah kita mendapatkan kondisi ekosistem lamun, kita bisa melakukan rencana yang selanjutnya. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengambilan data lamun diantaranya ada plot 50 x 50 cm, roll meter, GPS, alat dasar underwater, kemudian ada termometer, refraktometer, pH meter, sabak atau kertas laminating dan pensil, kemudian 2 botol 330 ml dan kamera underwater. Pertama yang harus kita lakukan pada pengamatan data lamun yaitu penentuan titik pengambilan sampel. Kemudian setelah menentukan titik pengambilan sampel, kita menggelar transek garis dan menempatkan plot dengan jarak 10 meter dari garis pantai. Begitu juga selanjutnya, plot kedua akan berjarak 10 meter dari plot pertama. Kemudian kita akan mencatat titik koordinat di setiap plot. Plot pertama titik koordinatnya berapa, kemudian plot kedua titik koordinatnya berapa. Kita akan melihat titik koordinatnya menggunakan GPS. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pengamatan lamun, meliputi jenis lamun, jumlah tegangan per spesies, jenis substrat, dan juga persentase penutupan lamun. Untuk menghitung jumlah tegangan per spesies, berikut adalah contohnya. Ini adalah satu rumpun lamun. Ini adalah tegakan pertama, tegakan kedua, dan tegakan ketiga. Jadi dari satu rumpun lamun ini terdapat 3 tegakan lamun. Selanjutnya untuk menghitung persentase penutupan lamun, kita bisa melihat apakah di subplot ini terisi berapa persen. Jadi terbagi dalam 4 persentase, yaitu 0 sampai 25%. Itu tergolong penutupan lamun yang jarang, 26 sampai 50% sedang, 51% sampai 75% padat, dan 76% sampai 100% sangat padat. Kemudian kita lanjutkan dengan pengambilan dokumentasi untuk melakukan identifikasi jenis lamun menggunakan kamera underwater. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan sampel air menggunakan botol 330 ml, yang kemudian nanti sampel air tersebut akan digunakan untuk menghitung kualitas air, misalnya pengukuran pH dan juga salinitas yang akan dilakukan di laboratorium. Pengambilan data ekosistem ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi ekosistem lamun yang sebenarnya, karena ekosistem lamun memiliki peran yang sangat berpengaruh bagi makhluk hidup maupun biota laut yang hidup di dalamnya. Seperti fungsi dari lamun sebagai spawning, nursery, dan feeding ground bagi ikan, juga sebagai stabilisator dasar perairan karena akarnya yang kuat untuk menahan sedimen di perairan. Oleh karena itu, jika kita mengetahui kondisi ekosistem lamun, kita bisa melakukan langkah-langkah ke depannya untuk melakukan konservasi ataupun merehabilitasi agar ekosistem lamun tetap terjaga kelestariannya.